Salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Hendro Lumban Raja, untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini, Senin 19 Mei 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Injil nomor 467, bait yang pertama dan yang kedua. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang Anda lakukan ketika berjumpa dengan orang lain yang Anda sengaja maupun tidak sengaja jumpai? Misalnya ketika bertemu dengan satpam yang sedang berjaga di pintu gerbang perumahan, atau ketika sedang memasuki sebuah toko dan bertemu dengan pramuniaganya. Apakah Anda terbiasa mengucapkan salam kepada mereka atau berlalu begitu saja tanpa salam? Ternyata mengucapkan salam adalah hal yang dilakukan oleh hampir semua orang di berbagai negara, suku maupun waktu. Dengan fakta bahwa hampir semua suku dan bangsa memiliki kalimat atau kata yang dipakai sebagai salam, bisa dipastikan bahwa mengucapkan salam adalah hal yang umum dilakukan oleh manusia di dunia sejak beribu tahun yang lalu. Mengucapkan salam ternyata juga menjadi kebiasaan Rasul Paulus ketika menjumpai jemaat yang digembalakannya, ketika ia memulai surat yang ditulisnya bagi mereka. Termasuk ketika ia menulis surat kepada jemaat Efesus. Dalam kalimat awal suratnya kepada jemaat tersebut, Paulus menulis salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam yang diberikan Paulus ini bukan sekedar salam maupun basa-basi. Ia berisi doa dan harapan dari Paulus bagi jemaatnya. Salam yang berisi doa dan harapan kepada Allah ini begitu penting bagi jemaat Efesus karena pada masa itu kondisi mereka memang mengalami kesulitan yang besar. Mereka adalah jemaat yang menderita karena kesulitan yang dibuat oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, maupun dari orang-orang Romawi yang membenci keberadaan orang-orang percaya. Dengan mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, Paulus mendoakan mereka agar Tuhan memberi kasih karunia dan damai sejahtera bagi mereka yang dalam kesusahan. Tentu, ketika mendengar salam ini dibacakan dalam persekutuan, jemaat di Efesus mengamininya agar doa dalam salam tersebut dikabulkan oleh Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita jumpai, entah itu dengan mengatakan selamat pagi, selamat siang, sore, malam, atau dengan mengatakan horas, shalom, dan lain-lain. Sesungguhnya semua bentuk ucapan itu adalah doa. Jika kita katakan selamat pagi,
Kita berdoa bahwa yang kita jumpai itu mendapatkan pagi yang indah untuk dijalani. Namun sayang sekali, semua itu seringkali diucapkan secara formalitas belaka karena sudah menjadi kebiasaan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengucapkan salam sebagai sebuah doa, bukan basa-basi. Mengucapkan salam dalam suatu harapan di hati, bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi kepada orang yang kita tuju dalam salam kita. Bahwa mereka akan mendapatkan damai sejahtera ketika kita ucapkan shalom. Bahwa mereka akan mendapatkan dan menjalani siang yang indah ketika kita mengucapkan selamat siang dan seterusnya. Salam adalah doa. Karena itu baiklah kita mengucapkannya setiap kita bertemu dengan sesama kita. Dan juga kita mengucapkannya dengan kesadaran dalam sebuah permohonan dan harapan bahwa mereka menerima seperti yang kita ucapkan dalam salam kita. Karena itu, ucapkanlah salam sebagai sebuah doa bagi sesamamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Biarlah kami juga memberikan doa kami melalui salam kami kepada sesama kami, agar mereka pun memperoleh hari yang indah dan penyertaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.